wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Kang Dadan di Wirma Indonesia. Kali ini Kang Dadan lagi berada di wilayah Sawangan, Depok. Mau nemuin salah seorang ibu rumah tangga dan beliau juga seorang wirausahawan. Seperti apa usahanya? Mari kita datangin orangnya. Nah Sobat Wirma, sekarang Kang Dadan lagi bersama Ibu Ayi, pemilik Andia Handmade. Assalamualaikum Bu Ayi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kumaha damang Bu? Alhamdulillah, saya Saya orang Bandung, jadi kalau saya ngomong bahasa Sunda ini pasti tahu lah ya. Terima kasih nih Bu Ayi sudah kasih kesempatan Wirma untuk bisa berkunjung ke sini, bersilaturahmi, dan mungkin akan berbincang-bincang nih. Pengen tahu sejauh mana usahanya Ibu Ayi. Boleh kan Bu? mangga silahkan. Oke. Andia Handmade ini memproduksinya apa aja Bu? Ya, jadi ceritanya saya tuh mulai usaha kalau dihitung sih tahun 2015. Tapi kalau saya mundur bulan kapan mulainya persisnya saya nggak terlalu pikir karena waktu itu memang bermula dari iseng gitu. Saya punya kain ini diapain ya gitu kan. Saya memang basicnya suka mainan mesin jahit. Jadi artinya mesin jahit itu udah biasa gitu kan. Malah dulu sebelum iseng-iseng tuh lagi zaman sebelum masih sekolah, saya bikinnya malah bed cover yang sebesar itu bikin sendiri gitu kan. Terus mulai nerima pesanan tetangga dan sebagainya gitu. Nah udah lama lah selesai kuliah, sempat kerja dan segala macem, punya anak repot lah gitu ya. Nah tahun 2015 baru anak-anak udah besar, saya baru kok banyak waktu luang gitu. Intinya sih permulaannya itu. Terus udah lah punya kain, saya bikin apa ya gitu. Dan itu saya nggak ada kursus-kursus. Jadi saya betul-betul coba-coba aja sendiri gitu. Nyoba-nyoba sendiri. Bikinlah awalnya bikin tas aja, tas lempang gitu. Saya foto, terus ya kebenaran adalah biasa ibu-ibu sekitar rumah suka mengumpul ya. Ya itulah suka kali gitu. Minta bikinin. Akhirnya udah teman yang di sini akhirnya jadi reseller, jadi udah terus nyambung. Awalnya sih dari tas, kemudian berkembang lah, bikin pouch juga, bikin sarung bantal juga, home decor, bikin tapak, banyak lah. Artinya apa yang saya bisa bikin, ada customer minta bisa bikinin ini nggak, insya Allah gitu saya bisa bikin. Termasuk ya sekarang sih udah apa aja tuh. Artinya kemarin ada misalnya order minta tolong bikinin baju APD suster itu, ayo gitu. Jadi waktunya ya itulah mama. Nah sebelumnya ini Bu Ayi ini ada ini nggak kalian khusus itu yang kayak bikin semacam baju busana atau apa namanya apa tuh yang baju-baju muslim gitu ya? Oh ya, dunia fashion lah gitu Fashion ya. ya. Jadi artinya gini, dulu tuh sebenarnya basic saya tuh bukan di fashion, karena kebetulan aja orang tua memang dulu bergeraknya di fashion. Saya tuh coba bantu-bantu lah, zaman dulu tuh artinya nggak minat banget lah sama dunia mesin-mesin gitu kan, sama menjahit tuh nggak terlalu minat lah gitu kan. Tapi karena kesibukan orang tua akhirnya mau bantuin gitu kan, bantu-bantu ya di situ bisa lah bikin baju. Kadang-kadang juga kuliah itu nggak pernah beli baju, bikin sendiri gitu kan. Nah awalnya sih memang di situ, tapi itu kalau untuk dunia fashion tidak dijadikan usaha gitu, hanya untuk bisa sendiri aja. Nah sekarang ini akhirnya ya dari isengnya karena menghasilkan kok jadi seru gitu ya. Ya udah, jadi alhamdulillah lah terus berjalan ya, dipercaya teman-teman, terus dari teman ke teman lagi ke teman. Jadi saya ya sudah kemana-mananya dari temen lah gitu. Nih Bu Ayi spesial ada sponsor dari Andia Pastry. Nah, mau ini apa? Masya Allah, ini Adelia Pastry. Maunya sih sudah habis satu, enak banget. Ini kan khasnya dari Bandung sebenarnya Bu ya? Ya betul. Tapi walaupun dari Bandung sekarang semua orang bisa bisa berusaha. Ide boleh dari mana aja, silakan mengembangkan diri. Nah ini Adelia Pastry keren-keren. Tetap semangat berusaha, insya Allah terus maju. Dilihat dari tampilannya aja udah menggoda. Insya Allah enak. Insya Allah. Makasih Adelia Pastry. Makasih. Kan produk Bu Ayi ini kan bahan-bahannya itu kan kalau saya lihat tuh dari karung ya. Ini kebilang unik juga sih.
Orang juga kan jarang-jarang yang mau bikin seperti ini. Perlu keahlian khusus. Nah ini Bu Ayi milih karung goni ini sebagai dasar untuk bahan kerap yang Bu Ayi bikin ini dari mana nih? Ya, jadi awalnya gini, saya memang awalnya dari kanvas gitu kan. Ketika saya mulai lihat, oh kanvas kok banyak yang lihat gitu. Saya pengen memunculkan sesuatu yang unik, Yang lain dari yang lain. lain. Sebenarnya yang lain juga mungkin ada yang bikin gitu ya. Tapi saya ingin coba menampilkan karung goni dengan ya tangan setiap orang tuh akan tetap berbeda, walaupun produknya bahan dasar goni tetap keluarnya tuh akan berbeda gitu kan. Jadi disitulah saya bikin segala macam gitu kan. Nah dari bahan goni itu, jadi ada sedikit cerita waktu itu. Sebenarnya saya tuh apa ya, keluar tuh belum siap, tapi tiba-tiba ada yang ajak, ini saya mau ada pameran di Pakistan gitu kan. Lalu saya pikir kan, aduh saya pengen mengeluarkan Indonesia aja gitu kan, apa nih gitu. Udah goni yang jadi saya andalkan gitu kan. Nah udah si goni itu ya saya variasi dengan renda, ada yang dengan sulaman gitu kan, ada yang dengan apa rajutan. Nah itu ya alhamdulillah gitu, sempat dibawa ke Pakistan. Awalnya sih ya karena waktu itu hanya mepet ya, cuman 1 minggu dikabarinya. Saya bikin hanya sempat 10 model. Karena saya pikirin 10 model, 10 model. Karena pikirnya kan hanya untuk dipamerkan gitu. Ternyata pulang tinggal sisa 4. Ya ada yang lihat nih, saya bilang gitu kan. Ya artinya apa ya, kebanggaan sendiri aja lah bahwa ya dari goni itu memang kalau untuk orang luar mungkin lebih ke, kan senang yang etnik ya. Biasanya orang-orang luar tuh lebih senang yang etnik. Nah saya tuh lihatnya tuh di goni itu etniknya itu, dan saya pengen memunculkan Indonesia. Kayaknya tuh kalau urusannya dengan goni, dengan yang etnik itu Indonesia banget gitu. Nah disitulah saya udah mulai banyak dikombinasi, pakai batik, pakai segala macam, banyak lah gitu kan. Jadi udah ya artinya kalau yang kayak gitu balik lagi permintaan customer. Apa aja nih Bu? Banyak ya, saya udah bikin awalnya sih memang tas, kemudian pouch aja macam-macam lah bentuknya ya. Yang model pipih, yang model ada ruangnya, banyak lah gitu. Pouch, kemudian home decor itu saya mulai sarung bantal, taplak meja, itu semua saya bikin. Terus tas juga macam-macam, dari tas model jinjing, model selempang, model ransel, kemudian tas tote bag tuh yang di di pundak ya gitu. Jadi untuk tas aja modelnya memang banyak juga gitu. Saya hampir semua jenis tas ya insya Allah udah bisa saya bikin. Jadi kadang-kadang gini, customer tuh datang bawa foto, jadi kayak orang mau bikin baju gitu. Nih saya nemu foto bagus nih gitu, bisa nggak mau bikinin? Udah saya tinggal ini ya udah insya Allah bisa gitu, udah bikin udah. Biasanya tuh saya malah dari situ dapat customer baru tuh dari kayak gitu tuh. Yang digunakan untuk bahan dasar kerapnya Bu Ayi ini apa, dari mana nih? Ya, saya tuh awal-awal memang masih agak kesulitan ya menemukan bahan bakunya nih gitu. Saya tetap eksplornya tuh di Instagram gitu kan. Saya ini aja lihat, ketik goni gitu. Ada beberapa ini gitu. Untuk percobaan saya tuh biasa beli online 1 meter dulu. Wah ini kok kurang bagus gitu ya, kayak ini ternyata itu produk lokal gitu kan. Ya udah, ketika saya jalan ke suatu tempat, nemu tuh, oh ini produk impor. Jadi memang beda dari segi harga, hampir 3 kali lipat gitu ya, yang lokal sama impor. Nah yang impor itu lebih rapi gitu, si pola seratnya itu kan lebih rapi, dan lebih sedikit bukan cacat, karena kalung tuh memang begitu ya. Jadi seperti kayak noktah-noktahnya tuh lebih sedikit gitu, dia lebih halus lah ininya gitu, lebih rapi gitu. Makanya saya ke customer itu dia berhubungan tuh, saya selalu bilang sama customer, karung goni ini saya pakai 2 macam, silahkan nanti ini larinya ke harga, saya bilang gitu kan. Ini begini. Jadi ntar orang nggak apa-apa deh, saya maunya yang bagus aja sekalian karena saya buat ngasih orang atau dan sebagainya gitu kan. Udah, artinya disitulah proses diskusi juga dengan customer gitu kan. Nah akhirnya kesini saya lebih ke udahlah, mendingan saya mahal sedikit tapi orang puas gitu kan dengan hasilnya. Nah yang saya pakai ini produk impor, dari mana tuh? Goninya. Negara mana? Nah kalau impornya dari mana saya juga kurang tahu, karena saya memang beli aja lah gitu di langganan. Saya udah punya langganan. Bahkan sekarang sih goninya udah ada lapisannya, jadi dia di sebagian dalamnya itu udah ada lapisan seperti ini tuh, kayak plastik gitu ya. Artinya ini kalau kena basah lah gitu ya,
dia nggak tembus. Ini contoh untuk yang seratnya lokal. Nah, ini yang saya bilang tadi. Nah, Agak kasar ya. ya ini tuh sebenarnya bukan cacat, jadi memang beginilah naturalnya goni gitu kan. Tapi ya ini ketika kita bisa mendandaninya tuh ya artinya jadi ya jadi bagus lah gitu. Jadi ya jadi menarik ya. Ini limbah. Kenapa limbah bagus? Saya tuh ketika ada potongan-potongan kecil tuh kan pusing buang sampahnya ya gitu kan. Akhirnya saya bikin lah. Ini saya bikin gantungan kunci. Ini dibentuk jadi bunga mawar ceritanya, ini daunnya. Udah saya bikin gantung. Jadi nah, ini dari limbahnya. Ini yang lokal. Ini yang lokal. Nah, kalau yang impor, nah, yang udah jadinya nih kebetulan saya juga lagi ada produksi. Nah, seratnya tuh lebih rapih tuh. Dia teratur seratnya tuh. Seratnya tuh lebih teratur, lebih rapi. Kalau ini berbulu, semua hampir sama, tetap berbulu. Yang impor juga tetap berbulu. Nanti memang ada proses terakhir kayak apa itu namanya, Kang, yang kayak dibakar itu loh. Kayak disemprot gitu, dibakar. Nah, itu meminimalisir yang gini-gininya gitu. Nah, itu sebenarnya kalau udah kita pakai lama si barang ini, si serat-serat ininya tuh makin lama makin hilang gitu. Jadi memang ini awal lah gitu. Nah, untuk awal meminimalisir ya itu kayak api yang disemprot itu loh. Kayak gitu. Pengerjaan sendiri misalkan satu tas itu buat perlu berapa waktu, Bu? Oke, untuk proses pembuatan sebetulnya kalau saya konsentrasi full ya, 1 hari itu sebenarnya saya bisa sampai 10 tas. 10 tas. Sekarang ada pegawai yang bantu nggak? Saya panggil kalau pemesanan lagi jumlah banyak banget. Nah, itu baru saya minta bantuan, dan biasanya saya bagi per ini gitu. Misalnya dia bagian awal. Nah, untuk yang finishing tetap saya yang menyelesaikan, karena finishing itu justru yang menentukan. Mesti quality controlnya mesti oke lah ya. Jadi saya di situ pegang itunya gitu kan, termasuk kalau misalnya ada orderan yang misalnya jumlah banyak, contoh misalnya selain ini kan saya sempat bikin masker gitu, itu kalau kolaborasi sama teman-teman UMKM. Tapi bukan dari Goni kan kalau maskernya? Wah, kasihan lah. Jadi ya kalau untuk tas sih jumlah gini saya paling banyak di 300-500 piece. Pernah ada orderan. Itu dari mana, Bu? Itu yang mesen tas begini? Ya sebenarnya sih baik lagi ya itu rezekinya dari Allah ya. Tapi kalau kita mau belajar dari mana diurutnya tuh artinya gini, saya punya teman. Nah, temen tuh udah pakai gitu kan, udah pakai. Nah, saya lihat nih, ini teman saya ini lingkungan dia di mana gitu kan, kelas mana nih gitu kan. Saya suka pelajari lah itu. Gini. Saya usahain arahkan dulu ke temen tuh, bikinnya kayak gini nih. Jadi saya pakailah bagian-bagiannya yang memang agak eksklusif sehingga menarik lah. Ketika souvenir ini dibagikan, udah itu udah jadi poin buat saya. Biasanya ketika 1 orang udah order, 2-3 orang ada aja yang telepon. Nah, misalkan nih kalau misalkan Sobat Firma yang pengen bikin, terus dia bawa foto nih, bawa contoh gambarnya. Nih Bu Aye, saya pengen seperti ini, bisa nggak Bu? Insya Allah, justru banyak juga yang kayak gitu. Banyak, jadi artinya ini sama kayak penjahit baju gitu kan. Ngasih contoh, mau bikin kayak gini bisa nggak? Saya lihat sepintas ya, insya Allah bisa gitu. Langsung, tinggal nanti yang kita diskusikan bahannya. Mau bahan apa? Saya suka pakai bahan ini gitu kan ya. Saya mau ini, ya udah. Nanti tinggal deal aja kayak gitu. Nah, terus untuk harga nih Bu, kalau untuk orang mau pesan misalkan nih, itu kisarannya berapa? Nah, kalau untuk orderan satuan, kalau untuk di tas memang balik lagi tergantung model, ya kan, tergantung model dan tergantung bahan yang dipakai. Jadi kenapa saya bilang bahan yang dipakai? Misalnya nih, ini misalkan ini bahannya Goni, dalamnya saya pakai ini misalnya namanya lapisan lagi ya? Lapisan dalamnya ini belacu, walaupun saya pakai belacu yang paling bagus. Nah, misalnya ini saya bandrol misalnya harga satuannya misalnya 125.000 misalnya gitu kan. Nah, nanti kalau misalnya dia saya mau yang agak lucu-lucuan, nah saya ganti dalamnya itu pakai apa itu namanya, katun Jepang yang ada motifnya, harganya lain gitu. Jadi memang harga tuh saya nggak dipatok sekian gitu, tapi akhirnya balik lagi. Iya, mungkin kalau order banyak juga beda lagi kali ya harganya. Nah, order yang saya cara menentukan bahan untuk order yang beda, terutama untuk pemesanan souvenir ya. Pemesanan souvenir
ya souvenir saya bikin tuh udah mulai di acara nikahan, gathering keluarga, ulang tahun, pokoknya yang namanya Souvenir berapa harganya? Siapa tahu nih ada temen yang mau Nah. nikahan, kan Nah. bisa tuh ditawarkan nih, sepertinya kan unik tuh Bu. ya nah untuk souvenir saya justru ngambil berdasarkan pengalaman ya, mereka suka tanya ini berapa gitu, saya langsung balik lagi aja tanya sama customer saya gini, pengantinnya nih gitu, saya bilang kakak punya budget berapa gitu, saya langsung balik gitu, oh iya bu saya punya budget misalnya anggap saya 10.000, saya bikinin sampel dengan nilai 10.000, tuh bahannya misalnya saya kasih 3 sampel, entah pos, entah gantungan kunci, entah bentuknya apa. Nah saya kak nih untuk yang harga 10.000 bisa kasih barangnya ini, bahannya ini, jadi saya kasih tahu kan bahannya ini. Udah biasanya tuh akhirnya justru kalau kita pakai trik begitu malah closing gitu, Iya, karena kan jadi- memang saya langsung tanya. Jadi disesuaikan dengan budget yang dia punya Nah, berarti ya. iya ya gitu. Jadi ada juga sih permintaan misalnya gini, saya udah tentukan nih gitu kan, nih kalungnya begini gitu kan segini. Saya menantu saya sukanya si variasinya ini mengkilat-kilat, hunting dong saya, pita-pita yang 1 meternya aja udah sekian 10.000. Nah itulah saya sempet dapat orderan souvenir pouch gitu kan, ukuran pouch lah biasa, ukuran dompet itu 1.100 piece, harga satuannya aja udah 32.000. Saking itu dia pengen semuanya bahan-bahan yang dipakainya eksklusif. Jadi saya tinggal ikutin kan. Kalau buat saya itu, aduh saya takut memberat. Kadang-kadang saya suka gitu loh ya, walaupun saya artinya kita pedagang gitu kan, takut memberatkan gitu. Ya kalau customernya hayu ya jalan lah gitu. Jadi makanya kalau harga tuh relatif ya kalau buat saya, karena memang maunya di yang mana gitu. Kalau teman-teman saya bilang sih gini, Mbak, apa namanya? Itu ada untungnya segitu jual gitu kan, kayak gitu kan. Kayak gitu ya ada lah saya bilang gitu kan. Saya jadi memang saya sih termasuk yang bermain di pasar menengah gitu kan, menengah. Ketika nanti ada orang kelas yang di atasnya suka, ya udah saya kasih harga ya, kasih dengan bahan-bahan yang sesuai gitu kan, kualitasnya, terus variasinya kayak gitu. Nah sebetulnya kan ini bagus juga tuh Sobat Firma, jadi buat mengangkat produk-produk dalam negeri ya, karena identiknya kalau goni ini kan dari Indonesia nih Bu ya. Tradisional gitu ya. Tradisional. Nah keunggulannya apa? Saya nggak terlalu macam-macam ya, termasuknya simple, tapi saya main di kombinasi gitu. Jadi itulah karena ini orang menarik aja dilihat nih gitu. Contohnya yang ini nih misalnya nih, kan ini sebenarnya sederhana ya modelnya, cuma lurus-lurus aja tuh. Cuma saya memang senangnya gini, saya kasih kombinasi gonisi ini, ke atas saya pakai ini kan yang jadi bikin menarik warna merah gitu kan. Oh ini kombinasi Ini berarti kombinasi, ya? ini goni, ini ke atas ini saya pakai kanvas gitu kan. Nah terus bagian dalamnya saya tetap pakai misalnya ini apa, bajunya kantong dalam. Nah jadi artinya saya mengandalkan udah tuh suka pas waktu lihat pertama, jadi memang pandangan pertama eye catching. Nah eye catching artinya gini lah, ketika pertama ngeliat lucu gitu. Padahal sebenarnya kalau saya lihat produk-produk saya itu simpel-simpel gitu, tapi saya berusaha main di warna, warna mengkombinasikan. Terus yang lain sih ya yang pasti sih rapi dan sebagainya, itu saya jaga banget. Andia Handmade ini pakai apa nih untuk pemasaran? Oke, pemasaran saya untuk medsosnya saya pakai WA sama Instagram. Facebook ada, tapi saya lebih aktif di Instagram. Nggak tahu kenapa yang di Instagram tuh memang banyak dilihat. Kalau WA kan lebih hari itu juga tuh orang langsung melihat gitu kan. Dan kalau saya upload di WA, udah biasanya tuh 3-4 orang tuh ada tuh yang nyangkut. Iya, bikin WA status saja itu 3-4 orang tuh pasti ada yang nyangkut gitu kan. Apalagi ada produk terbaru berarti ya. Iya, justru kadang-kadang teman ada yang bilang gini, oh mah ada aja sih katanya bikin ini. Nah misal kayak gitu kan, udah setelah di WA, karena yang paling cepat saya pikir WA ya, bikin apa untuk ngupload itu saya WA dulu. Nanti udah agak santai dikit baru saya masukin ke IG. Nah di IG artinya ada orang-orang yang itu banyaknya teman-teman yang dari zaman dulu lah, istilah teman-teman sekolah yang saya udah lost di kontak WA, tapi di IG ada gitu. IG-nya apa namanya? Andia Handmade. Andia Handmade IG-nya. Nah Sobat Firma, kalau Anda mau lihat-lihat produk atau mau beli produk, udah langsung aja kepoin Instagramnya Bu Ayi. Nah sekarang kan lagi kondisi COVID dah, lagi pandemi,
boleh dikata semua usaha nih, semua orang yang usaha ini harus bisa survive. Nah, mungkin untuk Bu Ai sendiri ini seperti apa nih untuk mengatasinya? Oke. Pandemi itu saya dulu bukan suzon ya, artinya ketika awal-awal eh, memang untuk orderan souvenir benar-benar nggak ada, karena kan souvenir Nikahan? saya kan memang event-event ya, Iya. nikahan, gathering, nggak boleh. Nikahan dibatasin. Iya, mending kalau lagi awal benar-benar nggak ada. Mall banyak yang tutup. Ya, lagi awal-awal pandemi itu benar-benar nggak ada event, nikah tuh nggak ada, benar-benar nggak ada. Jadi memang saya untuk urusan souvenir, pemesanan tas nggak ada. Tapi ya itulah, tiba-tiba kan waktu itu ada kebijakan bahwa masker medis itu hanya untuk petugas kesehatan gitu kan, Ya. dan disarankan untuk menggunakan masker kain gitu. Udah di situ saya malah rasanya saya lebih sibuk dibandingkan sebelum pandemi. Produksi masker itu sampai ya kadang-kadang saya contoh nggak bagus ya, sehari saya cuma bisa tidur 2 jam dari bulan Maret sampai kurang lebih kemarin masih banyak orderan tuh sampai bulan November lah ya. Itu contoh nggak bagus, sehari tuh bisa tidur cuma 2 jam untuk produksi masker. Nah artinya kalau yang untuk pesan-pesan pribadi ya, yang pesanan pribadi tuh lucu gitu, biasanya satu orang minta misal saya lusin, saya satu lusin, belum saya harus memenuhi reseller. Jadi reseller ya artinya saya di situ ada kepuasan bahwa teman-teman saya yang secara ekonominya semua terdampak, dia ikut reseller, dia jadi malah kadang-kadang Dapat masukan juga ya. dia menjualnya lebih besar dari yang saya jual. Jadi saya sampai oh iya, jangan lupa, saya dalam hati saya bilang aduh alhamdulillah saya bisa, ya tangan saya bisa ikut membantu Ya, gitu nambahin kan. penghasilan orang lain lah ya. Betul gitu. Jadi masker saya udah kalau yang untuk pesanan pribadi ya udah sekian ribu, entahlah. Saya sampai udah punya kenang-kenangan tuh, kertas itu tuh saya kenang-kenangan saya tuh, pencatatan siapa orang yang pintar tuh saya pesen, saya tulis tuh. Nah kalau untuk yang jumlah ribuan itu saya udah kerjasama sama teman-teman UMKM gitu kan. Ya satu yang pernah kita kerjain bareng tuh ya, waktu itu ada orderan dari provinsi. Ada orderan provinsi, nama maskernya ini nih, Provinsi Jawa Barat. Ini orderan waktu itu. Ini ya karena jumlahnya banyak ya, waktu itu 20.000 piece. Ya kita kerjanya benar-benar bareng-bareng sama teman-teman. Jadi saya bilang ke teman-teman, siapa yang bisa mau ikut proyek ini gitu kan. Kadang-kadang juga teman-teman ada yang nggak bisa, lagi sibuk apa segala macam. Alhamdulillah berapa orang ikut, ya kita bagi, mereka sanggup berapa gitu kan, gitu. Itu yang kalau jumlahnya banyak. Alhamdulillah sih instansi banyaknya ya. Akhirnya kesini tuh waktu masker itu pesanan pribadi gak terlalu banyak, tapi instansi, karena mereka untuk program apa sih, donasi ya, buat ngasih kayak gitu, pesanan 2.500, 5.000 piece gitu kan. Nah itu ya, itu makanya saya bilang contoh nggak baik, saya kadang-kadang sehari tidur 2 jam. Itu padahal saya sudah berbagi dengan teman-teman gitu kan, karena itu ada yang misalnya bisa nggak nih seminggu saya mau ada acara donasi gitu ya, insya Allah gitu kan, ya udah kerjain gitu. Banyak sih komunitas yang bikin gitu ya, kayak ini lah kemarin tuh, ini ITB, ini KJ kayak gitu. Bu Ai ini kan salah satu orang yang survive lah buat perwirausahawati ini, udah dibilang bagus lah ya. Nah boleh dong Bu Ai nih di share gimana sih trik-trik buat teman-teman viral nih, khususnya yang sekarang lagi mau coba usaha seperti Bu Ai. Oke. Jadi gini ya, craft itu memang orang bisa bilang katanya semua bisa dipelajari gitu kan. Oke, tetap kita pelajari, tapi balik lagi, kalau saran saya tanya pada diri sendiri, passion kita di mana gitu kan. Passion kita di mana, artinya gini, craft aja banyak subnya gitu kan ya, entah itu menjahit tas, entah itu makrame, entah itu bikin decoupage gitu kan, segala macam. Itu saya menyarankan balik lagi, tanya dulu ke diri sendiri, passion kita tuh di mana. Artinya apa? Kita paling enjoy ngerjain di mana. Karena ya insya Allah ketika jangan dipaksakan tuh, artinya gini, ketika kita ya alhamdulillah misalnya suatu saat dapat orderan yang sekian banyak, itu ada masa kita tuh yang bukan jenuh ya, artinya gini, gimana gitu kan, kayak separuh panik kayak, tapi karena saya suka gitu ya, artinya ya itu sehari tidur 2 jam pun hayu gitu kan, artinya gitu. Itu satu gitu kan. Kemudian banyak belajar karena craft itu juga memang ngikutin perkembangan.
untuk bahan-bahan dasar boleh kita pakai yang tetap jadul, karung gitu kan ya, nggak apa-apa. Tapi carilah yang terutama jati diri kita, misalnya kita mau di mana gitu kan. Nah itu saya banyak belajar dari media sosial gitu kan, Instagram apa tuh sekarang udahlah kita tinggal mau, kalau dulu kita misalnya repot harus ke perpustakaan gitu, sekarang pegang HP aja sambil istirahat sebentar, buka-buka tuh kita pelajari craft-craftnya orang dunia juga kebuka kok di Instagram gitu kan. Nah nanti tinggal kita aplikasikan dengan kemampuan kita, tetaplah gitu kan, tetap kemampuan kita sama passion kita. Misalnya saya cenderung suka yang warnanya nabrak-nabrak, nah eksperimen lah gitu kan, ketemulah oh warna ini tuh ternyata cocok dengan ini gitu. Jadi kedua memang banyak belajar model-model baru, cara kombinasi dan segala macam. Ketiga saya sih menyarankan untuk teman-teman yang sudah para UMKM lah ya. Ya para teman-teman UMKM ataupun misalnya ada juga yang dia punya keahlian tapi dia belum ikut komunitas misal gitu. Jadi saya sih menyarankan juga ikut di komunitas. Kenapa? Kita banyak ketemu orang. Ya, ketika banyak ketemu orang itu, apalagi kalau untuk ikut komunitasnya binaan pemerintah ya, itu banyak banget lah isinya pelatihan, kemudian sesama komunitas kita banyak ngobrol gitu kan, bertukar pikiran dari cara menjahit dan segala macam itu banyak lah itu. Jadi ikut komunitas itu membantu kita untuk pengembangan diri gitu kan, itu satu. Yang terakhir ya jangan gampang menyerah tuh artinya gini, saya sih merasa bahwa memang rezeki Allah yang atur ya, tapi ya Allah akan menilai usaha kita gitu. Ketika kita memang sungguh-sungguh ya ada hasilnya memang gitu. Apa yang kita tanam itu yang kita tuai. Nah, setuju Kang Dadan, setuju itu. Artinya apa yang kita tanam benar apa yang kita tuai gitu kan. Jadi usaha itu memang dihargai gitu. Oke, Bu Ai, mungkin nih udah beberapa menit kita bincang-bincang nggak terasa ya. Mungkin sekian dulu nih. Saya wawancara Bu Ai dan mudah-mudahan ini bisa jadi inspirasi buat kita semua.